Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Sobat Messenger. Saya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan secara online. Mari kita bersama-sama bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk dapat bangun pagi, kita bersama-sama bersekutu. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesehatan ya Tuhan, untuk kami bersama-sama dapat belajar, merenungkan firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat menerima firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku, kami dapat melakukan firman-Mu ini di tengah kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Inilah Tuhan, berdoa kami yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Seorang legenda musik reggae asal Jamaika, Bob Marley pernah menuliskan, "Some people feel the rain, others just get wet." Hanya beberapa orang saja yang dapat menikmati hujan, sedangkan yang lain hanya merasakan basah. Lalu, bagaimana cara bagi kita supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang dapat menikmati hujan itu? Kita tidak hanya menjadi orang-orang yang hanya merasakan basah saja. Tidak ada cara lain kecuali dengan kita mau menerima hujan itu sebagai realitas yang terjadi. Atau kita juga bisa berdiri di tengah-tengah curahan air hujan itu. Meskipun kita tahu bahwa terdapat resiko, terdapat konsekuensi apabila kita hujan-hujanan. Kita dapat memperoleh penyakit demam, masuk angin, flu, batuk, dan masih banyak lagi. Nah, begitu pula dengan kehidupan yang kita jalani. Tentu saja kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya resiko. Dan akibatnya, karena itu seringkali kita merasakan ketakutan untuk menjalani kehidupan. Kita merasa bahwa diri kita tidak mampu untuk menanggung resiko itu. Oleh karena itu, tema perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu berani menjalani hidup, mau mengajak supaya kita memiliki keberanian di dalam kita menjalani kehidupan. Supaya kita tidak memiliki keraguan-raguan, supaya kita tidak memiliki ketakutan, termasuk terhadap segala risiko dan konsekuensi yang ada di dalamnya. Lantas, mengapakah kita harus berani menjalani hidup? Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini menjawab pertanyaan itu. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Rumah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata,
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara Sobat Messenger, dari pembacaan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus sedang menenangkan para muridnya sebelum ia nanti mengorbankan dirinya dan mati di atas kayu salib. Tampak jelas bahwa Tuhan Yesus sedang meyakinkan para muridnya bahwa apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak akan mengubahkan relasi yang sudah terjalin di antara mereka. Di ayatnya yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus ingin meyakinkan bahwa dirinya dan juga para murid akan selalu berada di dalam relasi yang kuat. Di mana Tuhan Yesus berada, maka di situ pun juga para murid berada. Kemudian Tuhan Yesus pun juga menyebutkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-6. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan. Jalan sendiri dapat kita artikan sebagai penghubung dari satu titik menuju ke titik yang lain. Dari satu tempat menuju ke satu tujuan yang ingin dicapai. Dan oleh sebab itu, apabila Tuhan Yesus menjadi sebuah jalan, apabila Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan, maka ia menjadi penghubung antara manusia dengan Bapa. Jika seseorang ingin datang kepada Bapa, maka ia harus melalui Tuhan Yesus. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dirinya sebagai kebenaran dan hidup. Maka dapat diartikan seluruhnya tadi bahwa Tuhan Yesus adalah penghubung antara manusia dengan Bapa yang membawa kebenaran dan juga yang membawa kehidupan. Namun tak hanya itu saja, di ayatnya yang ke-10 Tuhan Yesus juga menjelaskan bahwa dia berada di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Jika sebelumnya tadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya merupakan jalan menuju kepada Bapa, sementara sekarang ia menyatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, maka menjadi jelas bahwa Tuhan Yesus yang tadinya adalah sang jalan, sekarang ia menjadi sang tujuan. Apabila kita mengikuti jalan Yesus, maka kita otomatis sudah sampai kepada Bapa. Kita sudah tiba kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus berada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Sang jalan itu kini juga sudah menjadi sang tujuan. Kemudian yang terakhir, di ayatnya yang ke-12 dinyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Mengikuti Yesus artinya mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Berjalan di dalam Yesus berarti mau menghidupi hidup Kristus di tengah kehidupan kita. Beresiko? Tentu saja. Pasti penuh dengan resiko. Namun, percayalah, ingatlah bahwa Tuhan Yesus, sang jalan itu juga adalah sang Bapa. Apabila kita berjalan di dalam Yesus, maka kita juga berjalan di dalam rengkuhan sang Bapa. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Ia akan selalu menyertai kita dan membimbing kita.
Hal inilah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Messenger, di tengah pandemi yang saat ini mulai kembali beranjak naik, tentu saja kita diperhadapkan dengan resiko. Kita diperhadapkan dengan ancaman. Kita diperhadapkan dengan ketidakpastian hidup yang seringkali membuat kita mengalami keraguan-raguan untuk menjalaninya. Begitu pula dengan kehidupan kita, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam relasi kita dengan orang lain dan juga dengan keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita memiliki perasaan keraguan-raguan. Kita dapat memiliki perasaan takut. Namun demikian, kita harus bisa untuk terus menjalani kehidupan. Kita harus bisa memiliki keberanian dalam mengatasi ketakutan-ketakutan dan sekaligus memiliki keberanian dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan resiko itu. Tidak hanya itu, kita pun juga diutus supaya kita mau berbagi kehidupan kita dengan sesama kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah. Teruslah jalani hidup ini di tengah lika-liku kehidupan yang seringkali membuat kita tertawa, seringkali membuat kita bahagia, namun juga tak jarang hal itu membuat kita meneteskan air mata. Teruslah melangkah, berpeganglah kepada Tuhan Yesus. Berjalanlah di jalan Tuhan, sebab Ia adalah jalan, Ia adalah sang tujuan. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Kiranya kami dapat belajar bersama-sama ya Tuhan. Ajari kami supaya kami dapat menjalani kehidupan kami ini dengan keberanian ya Tuhan. Ajaran kami supaya kami tidak memiliki keraguan-raguan, supaya kami tidak memiliki ketakutan dalam menjalani hidup ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan terus menyertai kami, Engkau yang akan terus menolong kami Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini kami akan melakukan aktivitas kami akan melanjutkan segala kegiatan kami, baik kami yang bekerja, baik kami yang bersekolah, baik kami yang melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya Tuhan. Kiranya Engkau terus yang menolong kami Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami, supaya segala hal yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita bersama-sama menjalani kehidupan kita. Hindari ketakutan. Hilangkan rasa... ulang. Ending aja. Iya, ending. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menjalani kehidupan kita. Marilah kita menghilangkan ketakutan kita. Kita hilangkan keraguan-keraguan kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.